Ini kita aduk aja dulu sampai itu ya. Nah, ini tuh rahasianya nih. Ini adalah bahan satu rahasianya nih. Ini tuh empuk banget, enak. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vieta TV. Dan di video kali ini tuh aku mau bikin martabak ya. Sebelum bikin martabak aku rapiin dulu rambutnya biar nggak nemplok di adonan. Buat kalian yang suka sama martabak, tolong jangan di skip video ini ya, karena videoku ini tuh resepnya benar-benar simple banget dan bermanfaat. Gak usah beli-beli ya, yang penting kita punya bahannya. Nah guys, dan aku bakalan kasih martabaknya tuh aku bakalan bikin martabak ketan hitam ya. Jadi ini kejunya aku bakalan, ini tadinya tuh di kulkas aku keluarin biar nggak lembek kayak gitu ya. Dan aku kasih informasi ke kalian, ternyata parutan keju aku itu terlalu kecil guys, jadi nggak bisa marut. Mungkin aku tuh kejunya bakal aku iris-iris atau bakalan kayak gimana sih ya gitu loh. Aku bakal iris-iris bukan kejunya, soalnya tuh parutan kejunya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gede bolongannya, jadi itu susah banget untuk marutnya. Ini bumbunya gampang banget ya, jadi aku bakalan share ke kalian. Ini bumbunya gampang banget. Ini ada tepung terigu sama ada telur. Kelihatan nggak telurnya? Udah aku pecahin sih telurnya tuh. Tepung terigu sama telur aja doang ya. Terus sedikit garam. Ini bener-bener simple banget. Garamnya sekitar itu ya, jangan banyak-banyak. Aduh, banyak kan ini. Jangan banyak-banyak, setengah aja garamnya ya. Tuh, aku masukin lagi ke sini. Oke, habis itu, habis garam kita masukin ini ya, gula ya. Ini gula ya. Aku masukin 4 sendok karena takarannya itu aku bakal kasih takaran ya. Ini gulanya 4 sendok. Oke. Udah ya, itu aja dulu. Kalau kalian punya vanila, bisa ditaruh vanila, karena aku tuh nggak suka vanila ya. Jadi nggak dikasih vanila. Udah kayak gini aja dulu. Habis itu kita taruh air. Ini aku airnya tuh kasih ini dulu ya, 100 ml. Jadi diaduk-aduk dulu sampai mengembang. Nggak mengembang ya, maksudnya diaduk sampai kecampur rata. Kalau kurang airnya kita tambahin lagi 100 ml. Ini 100 ml ya. 100 ml lagi, kita campur aja rata kayak gini ya, aduk-aduk. Ini kayak gini, kita aduk dulu sampai merata. Nah, kalau dikira airnya itu kurang nih ya, ini masih agak kekentalan, jadi kita harus tambahin air lagi. Oke. Aku kasih tambahin air setengah ini aja dulu ya, biar biar tahu takarannya di itu dulu. Kayaknya ini tuh kurang ya. Nah, kalau kurang seperti ini kita tambahin lagi setengah lagi ya. Tambahin lagi setengah tuh. Aku tambahin lagi setengah. Udah, ini kayaknya pas ya. Jadi kita campur aja dulu seperti ini, diaduk-aduk. Ini bahannya cuma 3 bahan ya, garam, gula, sama itu telur. Diaduk dulu sampai benar-benar mengembang. Jadi aku aduknya pakai sendok aja, nggak pakai itu loh, nggak pakai nggak pakai itu ya. Karena memang aku
nggak punya pengadukan itu. Kalau kalian punya pengadukan sih lebih bagus lagi pakai itu ya, tapi aku pakai ini aja udah cukup sih menurut aku. Jangan sampai menggumpal ya adonannya. Ini udah mulai ada gelembung-gelembung, udah ada mulai bergelembung-gelembung kayak gini. Kemarin aku bikin martabak itu aku tuh udah 3 kali dan mertua aku tuh bener-bener nagih banget. Ini resep simple tapi nagih. Nah udah kalau kayak gini ya, kita aduk aja sampai bener-bener gelembungnya itu banyak. Oke guys, kita udah diaduk sampai agak bergelembung-gelembung kayak gini tuh ya, udah ngegelembung-gelembung kayak gini. Kita aduk aja dulu sampai itu ya. Nah ini tuh rahasianya nih, ini adalah bahan satu rahasianya nih. Ini adalah bahan yang membuat martabak itu lembut dan enak dan ngembang dan bersarang ya. Ini adalah ini ya, ini tuh adalah baking powder. Jadi banyak banget di salah satu orang itu memakai itu baking powder atau baking soda itu di apa segala macam, tapi aku cuma memakai baking powder aja. Jadi caranya itu gampang banget. Ini baking powder ya. Nah jadi aku pakai takaran gitu baking powder ya. Jadi aku kasih baking powdernya itu satu loyang basreng itu satu loyang basreng maaf guys, satu loyang martabak itu aku pakainya segini ya, nih 1/3 lah gitu. Satu loyang martabak itu aku pakainya segini, kelihatan nggak? Ini satu loyang karena aku bikinnya 2 loyang ya, mau aku itu buat itu ya, buat orang Taiwan juga nih. Yang satunya segini nih, ini ya. Jadi itu, ini benar-benar enak banget, endul. Ini resep kalian wajib banget mencoba. Ini simple resepnya, tapi ini tuh kalian wajib pasti ketagihan dengan resep martabak ini. Ini simple resepnya, tapi ini benar-benar enak banget. Kita aduk lagi sampai merata, sampai menggelembung-gelembung kayak gini. Udah kelihatan ini gelembung-gelembungnya ya. Ini gelembung-gelembungnya tuh udah kelihatan melepuh-melepuhnya kayak gitu. Tuh. Ya udah kayak gini. Kalau kayak gini cukup sih guys ya. Habis itu kita ini ya, apa namanya? Kita pakai ini nih. Kita taruh dulu ininya, sendoknya. Nah, aku pakaiin ini dan ditunggu sekitar 30 menit aja ya. 30 menit aja sih, nggak usah lama-lama ya. Kayak gini sampai agak bergelembung kayak gitu ya. Oke, kita tunggu sampai 30 menit. Nah guys, ini tuh udah bisa di itu ya, dan aku pakainya tuh teflon simple aja. Dan ini tuh bener-bener anti lengket banget, harus anti lengket ya teflonnya ya. Kalau nggak anti lengket itu nggak bakal berhasil, jadi kita harus anti lengket banget ya teflonnya. Jadi kita panasin aja dulu nih ya, sepanas-panasnya ya, teflonnya tuh sepanas-panasnya, biar ini guys, biar apa namanya, biar itu jangan panas-panas banget sih. Intinya segini, nunggu panas ya. Nah, panas kita ini ya, kita masukin adonannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dan kita kecilin dulu apinya biar nggak gosong, sampai bener-bener adonannya tuh bener-bener habis. Kalau udah habis, karena aku bikinnya tuh 1 porsi ya, aku bikinnya tuh 1 porsi, jadi itu ya. Dan aku taruh ini nih, aku kasih apa namanya, aku pakai ini ya untuk itunya ya, di kayak giniin guys di pinggirnya, biar kayak abang-abang kayak gitu. Oke, pelan-pelan aja, biar pinggirnya itu crispy kayak abang-abang kayak gitu ya.
guys. Oke. Terserah kalian ya tingginya segimana. Aku sih pakainya berulang, itunya muternya berulang-ulang biar persis kayak abang-abang. Oke. Udah kalau kayak gini, kita tunggu aja dulu ya. Kita tunggu sampai benar-benar ini ya matang. Jangan ditutup dulu ya guys, kayak gini aja dulu ya. Oke. Oke guys, nah kalau martabaknya seperti ini ya, mulai semakin banyak bersarangnya, jadi itu semakin bagus ya. Jadi kalau seperti ini kita bisa boleh taburin itu ya, gula biar semakin bersarang. Oke guys, ini martabaknya bagus banget, semakin bersarang, dan aku taburin ini ya, apa namanya, taburin gula biar semakin bagus ya, semakin bersarang. Jadi taburan gula itu membantu untuk bikin menyarangkan martabak ya. Dan kasih gulanya tergantung kalian, selera kalian aja maunya segimana ya. Kasih gula putih di bagian-bagian ini, ya ampun bersarang ya. Nah kalau udah habis kayak gini, kita tutup aja dulu ya, biar semakin bersarang. Bentar ya guys, dan kecilin apinya. Oke guys, ini ini udah mateng. Aku bakalan taruh di itu ya, di tatakan biar aku mau kasih topping. Oke guys, jadi ininya itu pelan-pelan ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu keras. Kalau kalian terlalu keras itu bakal pecah. Jadi martabaknya tuh nggak bagus ya, jadi pelan-pelan aja. Dan juga pelan-pelannya tuh nggak pelan-pelan banget, harus pakai tenaga dikit karena ini tuh bener-bener nyatu di sini ya, karena kan nggak pakai itu ya, nggak pakai minyak. Wow, look at this. It's good. Bagus ya, oke. Dan terus lihat ya di sininya ya, di sininya bener-bener sempurna banget kan matangnya ya. Terus di sini juga nggak gosong, nggak apa, sempurna banget matangnya. Oke. Dan ini bener-bener fluffy banget, masih panas. Dan aku bakal iris bagi dua kayak gitu. Aku ambil ini dulu guys. Aku bakalan iris menjadi dua bagian. Jadi caranya tuh gini ya. Biar antaranya itu di apa namanya, di ininya tuh, dilipetnya tuh gampang. Oke, kayak gini. Oke guys, habis itu aku bakalan kasih ketan hitamnya ya. Aku bakalan kasih ketan hitamnya. Nih, ini ketan hitamnya, taruh di sini. Walah. Lihat nih ya, udah cantik banget kan. Kalian bisa banget bikin sendiri guys, nggak perlu apa namanya, nggak perlu itu, kalian nggak perlu beli mahal-mahal ya, kalian beli aja sendiri. Nah kayak gini ya. Kayak gini aja. Oke, habis itu ntar aku taburin ini, taburin ini ya, apa namanya, ini adalah kelapa bubuk ya. Kalau di Taiwan tuh nggak ada kelapa yang segar gitu, jadi aku pakainya kelapa yang bubuk aja. Gila nggak sih kalian? Ngiler nggak guys? Ngiler banget kan, karena itu bagus banget ya. Nah oke, dan aku sebelahnya sini aku bakalan kasih keju ya, karena sorry maaf banget, karena kejunya itu susah banget untuk diparut ya, susah banget untuk diparut.
aku belum ada parutan, jadi aku bakal iris-iris aja kejunya. Ini margarinnya ya guys ya. Tadi aku nggak kasih margarin karena memang mertua aku nggak terlalu suka banyak banget sih margarin. Orang sini tuh nggak terlalu suka sama minyak guys. Kalau kalian bisa, ininya tuh dilelehin dulu ya margarinnya, biar itu biar itu, karena aku ini. Nah guys, ininya diiris dulu kayak gini. Wow, tuh ya. Terus dipotong kayak gini, kayak abang-abang kayak gitu. Potong kayak gini, kayak abang-abang gitu ya. Gila sih, tuh. Ini juga dipotong. Udah kayak gini aja motongnya. Wow, like this. Dan ini itu bener-bener ya empuk banget, fluffy gitu ya, kenyal kayak gitu. Ini enak banget. Aku bakal nyoba buat mereka, oke? Halo. Ini martabaknya guys, aku bakalan mau ambil satu yang kecil aja dulu. Karena yang ini, oh ini fluffy banget. Ini guys, aku makan. Ini tuh empuk banget, enak. Kata adik suamiku bener-bener empuk banget, enak. Kalian wajib banget coba. Dan suamiku ambil. Yang hả thưa? Kena ke iyang mah. Ada. Empuk banget tuh, gila. Wajib banget coba kalian. Ini resepnya simple banget loh. Sesuai ayo bang. Ayo bilang tuh. Udah habis sesuai adanya suamiku. Kata dia bilangnya enak. Dia kurang. Enak banget. Empuk banget, gila, fluffy. Oh guys, itu resepnya gampang banget ya. Orang sih aja ketagihan, bener-bener ketagihan. Jadi buat kalian yang mau langsung cek deskripsi ya, itu ada tulisan tuh lengkap banget bahan-bahannya apa. Ntar aku bakalan tulis di sana, dan itu gampang banget ya. Jadi buat kalian yang mau bikin martabak di rumah di Taiwan ini ya, nggak perlu beli online, karena memang online tuh karena taruh di kulkas tuh nggak enak. Jadi buat sendiri aja. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye. Guys.